Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Di sini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks kode dalam membangun aplikasi website informasi penyebaran kasus COVID-19 secara real-time menggunakan React.js. Nah, langkah awal dalam membuat website ini diawali dengan membuat project React.js-nya. Nah, dalam membuat project ini kita bisa melakukan secara manual. Di sini saya menyimpan project tersebut belajar.js ini di penyimpanan F. Jadi teman-teman bisa menyimpan sesuai dengan penyimpanan yang teman-teman punya di PC masing-masing. Ini ada belajar project. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam direktori yang akan menyimpan project tersebut. Kita masuk ke dalam command line-nya. Untuk masuk ke dalam command line ini, untuk masuk ke dalam filenya, itu dalam perintah cd dan nama filenya. Di sini tidak boleh salah. Namanya harus sesuai dengan apa yang kita simpan dalam file tadi. Jika salah, dia tidak akan keluar. Perhatikan huruf kapitalnya. Dan kita sudah masuk ke dalam file belajar.js project. Langkah selanjutnya, buat project React.js-nya dengan nama app data COVID-19 dengan perintah create app, maka di sini semua package akan terdownload secara otomatis dan pastikan agar koneksi internet tidak terputus. Maka secara otomatis akan terdownload. Di sini file dari data COVID-19 itu sendiri sudah saya download sebelumnya. Jadi file tersebut sudah tersimpan secara otomatis. Untuk melihat filenya, kita bisa langsung melihat ke dalam visual code-nya dan folder public. Ini sudah ada public dan src-nya. Untuk public, kita select foldernya. Maka akan keluar seperti ini. Sedangkan untuk src-nya akan keluar seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat framework tambahan untuk membuat tampilan aplikasi website lebih menarik dan responsif, yaitu material UI design untuk mempercantik tampilan dan material table untuk membuat desain table menarik dan menampilkan data secara mudah. Di sini kita menggunakan perintah npm install untuk melakukan instalasi dalam menambahkan material UI ke dalam project React.js-nya. Kita ketikkan.
maka secara otomatis akan terdownload. Sama seperti app data dari COVID-19, pada install material UI ini sudah saya download juga sebelumnya. Jadi sudah tersimpan. Setelah dilakukan instalasi, kita ke Visual Code untuk melihat indeks HTML. Dan pada indeks HTML ini kita menambahkan link real should href http fonts ini yang kita tambah ini pada head, pada baris head, di antara head, dan jangan lupa ada penutup headnya. Tujuannya agar icon pada tabel material dapat ditampilkan pada halaman website. Ini fungsinya dari link ini. Jika ingin melihat hasil dari project sampai pada langkah ini, ketikkan npm start pada command line. Namun, tampilan material UI belum muncul pada tampilan website. Tampilan masih menampilkan logo React.js default. Agar tampilannya ubah pada file dari app.js. Dan selanjutnya, untuk mendesain bagian atas web, buat direktori baru dengan nama komponen. Ini direktorinya sudah saya buat. Selanjutnya, buat lagi file baru yang bernama navbar.js yang berguna untuk meletakkan kode tampilan web bagian atas atau toolbar. Ini navbar.js. Pada navbar.js ini kita tuliskan kode ini semua kode ini yang bertujuan untuk melakukan import style app bar toolbar dan tipografi. Semua ini berasal pada materi UI yang telah diinstal sebelumnya. Pada baris pertama ini, import rig from rig ini, yaitu kode ini menjadi kewajiban untuk dituliskan pada awal baris kode. Ini merupakan hal yang harus ada pada awal kode. Selanjutnya kita lihat pada app.js. Nah, pada app.js ini ada yang namanya import navbar. Yang artinya kita memanggil file navbar.js yang sebelumnya telah kita buat di direktori komponen upaya muncul di halaman web. Panggil dalam function utama yaitu navbar. Jadi ini berhubungan antara ini dengan yang ini itu saling berhubungan. Yang ini navbar ini untuk memanggil dari komponen navbar itu sendiri.
import card data, begitu juga import card data. Tidak lupa untuk dibuat card data di bawahnya. Itu juga dengan data negara. Selanjutnya kita buka file komponen. Di sana sudah ada card data.js. Kita lihat ini merupakan sintak-sintak kode yang ada pada card data.js. Dari awal sampai Nah, di dalam card data.js ini terdapat beberapa PageCake material UI, yaitu card, container, card context, card media, CSS baseline, grid, divider, typography, make style. Selanjutnya, setelah kita mengimport materi UI ini, kita harus menambahkan komponen kode CSS untuk mengatur tampilan card berupa size, margin, padding, dan lainnya. Nah, di sini kita mulai dari count. Ini merupakan itunya. Kode-kodenya, kode CSS-nya. Selanjutnya, setelah membuat kode untuk desain card-nya, dilanjutkan membuat function untuk menampilkan card pada halaman web. Adapun kodenya yang harus kita tuliskan yaitu export default function card, const class, seperti ini. Selanjutnya dalam tag fragment ini ditambahkan baris kode blank semuanya untuk mengatur tampilan baris card dalam bentuk grid dan dibungkus dalam kontainer. Pada grid ini, nantinya kita akan menampilkan yaitu tambah dari sini total dirawat, total meninggal, total sembuh, total tes, total kasus aktif, dan juga negara terdampak. Ini merupakan kasus-kasus dari COVID-19 itu sendiri. Dalam penulisan grid ini tidak boleh ada kesalahan, karena jika ada satu saja yang salah, nanti hasil webnya itu bisa error. Di sini sangat dibutuhkan ketelitian dari pembuat web. Selanjutnya, untuk menambahkan tabel menampilkan data kasus COVID-19 pada setiap negara ke dalam project, terlebih dahulu menginstalnya melalui command line dengan perintah npm install material table.
enter, maka dia akan terinstall secara otomatis dan tersimpan langsung dalam data yang kita punya. Sama seperti sebelumnya, saya sudah mendownload duluan data dari tabel-tabel ini ke dalam penyimpanan. Selanjutnya kita membuat file lagi di dalam komponen itu, yaitu dengan nama data negara JS. Dan kita tuliskan kode-kode dalam data negara JS ini. Dalam JS, mengembalikan banyak elemen merupakan tugas komponen serta pola umum rig. Di sini, kita menggunakan rig fragment yang merupakan sebelumnya rig fragment ini berfungsi untuk komponennya bisa tertata dengan rapi. Kita juga bisa menggunakan div, namun rig fragment ini lebih efektif daripada penggunaan div itu sendiri. Kita menggunakan rig fragment. Nah, jangan lupa tambahkan elemen ini, kode ini, elemen ini, slash, dan huruf dan tanda lebih dari. Itu merupakan menggunakan material table yang dapat menambahkan tindakan dan opsi seperti menyegarkan atau refresh dalam tabel. Dan juga dapat menambah opsi lainnya yang membuat tabel makin lebih menarik. Kecil tapi banyak fungsinya, sangat berpengaruh. Nah, setelah membuat data negara ini, jangan lupa ditambahkan pada AppJS-nya, yaitu import card data from komponen card data. Agar data negara ini, import data negara form ini, agar data negara tersebut bisa berfungsi nantinya. Jika kita tidak membuat import ini, kode-kode yang kita buat pada data negara tersebut akan sia-sia. Sedangkan pada card data JS, ditambahkan kode constant handlestan use. Kita lihat. Constant data handle use ini. Kode ini berfungsi untuk mengambil data dari API menggunakan fetch untuk melakukan update atau perubahan nilai pada variabel state. Kita gunakan use effect sehingga nantinya state akan terisi data nilai dari API. Setelah semua kode dituliskan, kita akan mengambil state case dari API sehingga muncullah data yang terdapat dari seluruh kasus tersebut. Seperti kita lihat ini untuk
total dirawat, dan stage date untuk total meninggal, dan begitu seterusnya sampai negara terdampak. Agar data yang akan ditampilkan pada web itu tulisannya, angkanya itu mudah dibaca, yaitu dengan ada pemisahan, tanda titik ataupun tanda koma, maka kita akan melakukan perubahan yaitu pada konsolnya. Sini kita ubah konsolognya itu menjadi konsolog data format atau format data state case. Nah, ini juga berpengaruh pada setiap card-cardnya. Kita lakukan perubahan yaitu kita menambahkan elemen data format state case untuk total dirawat. Untuk total meninggal kita tambahkan data format state date. Begitu juga dengan yang lainnya, total sembuh, sampai dengan negara yang terdampak. Dengan melakukan perubahan tersebut, nantinya angka-angka yang akan kita tampilkan nanti akan ada komanya pada setiap card. Jadi kita lihat para pengunjung website kita bisa melihat dengan mudah dipahami. Tidak ada yang namanya kebingungan dalam melihat aplikasi yang kita buat nantinya. Kemudian kita masuk ke data negara JS. Kita ketikkan beberapa kode. Salah satu kode terpenting yang digunakan ialah komponen did mount. Dari fetch API, disitulah kita akan meletakkan sebuah link API. Nah, ini linknya. Kemudian, agar link tersebut berfungsi, kita menambahkan field di dalam kostum title-nya. Kita lihat. Yang sebelumnya di title ini yang hanya ada komponen negara dan country. Sekarang kita menambah field-nya. Yang merupakan langkah akhir. Setelah itu, setelah semua sintak-sintaknya sudah kita tuliskan, dan pada setiap kodenya itu tidak ada yang namanya error, terperiksa, tidak ada satupun yang error, di card data juga tidak ada, di appjsd tidak ada, di navbar juga tidak ada. Jangan lupa tekan Ctrl Save untuk menyimpan kode-kodenya. Selanjutnya, jika kita ingin melihat tampilan websitenya, kita bisa langsung mengetik pada command line. Kita buka filenya.
Tuliskan semua nama filenya. Selanjutnya kita ketik npm start. Tunggu loadingnya, otomatis akan terhubung ke websitenya menggunakan Mozilla Firefox. Ini akan keluar langsung pada Mozilla-nya. Agak sedikit loading, kita tunggu saja. Maka tampilan websitenya akan seperti ini. Pertama, card-nya ada total dirawat, total meninggal, total sembuh, total tes, total kasus aktif, negara terdampak. Ini merupakan data-data kasus COVID-19 di seluruh negara. Kita bisa mencarinya. Jika kita ingin melihat Indonesia, kita ketikkan Indonesia, maka datanya akan langsung keluar. Di Indonesia, total kasusnya ada berapa? Kasus hari ini, total meninggal, total. Ini merupakan datanya. Untuk melihat responsifnya, merupakan website yang responsif. Untuk iPad, tampilannya akan seperti ini. Untuk iPhone 6, tampilannya akan seperti ini. Untuk iPhone X, ini merupakan website yang responsif. Kita kembali ke halaman utama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan sintak-sintak kode-kode yang terdapat pada membangun aplikasi website informasi penyebaran kasus COVID-19 ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.